Sejarah dunia ini sebagian besar dipengaruhi oleh orang-orang yang berhasil, baik yang jujur maupun yang tidak jujur. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia juga dipengaruhi oleh kejujuran dan kebohongan. Berikut ini adalah beberapa kebohongan terbesar dalam sejarah dunia, yang juga memberi pengaruh pada narasi sejarah dunia kita. Reader's Digest mencatat ada sisi kelam di balik pertunjukan spektakuler Phineas Taylor Barnum yang menghibur jutaan orang. Jika Anda mendapatkan izin di belakang panggung untuk apa yang disebut pertunjukan terbesar di dunia, Anda akan menemukan bahwa Tuan Barnum menghasilkan uang dari pembohongan ringan, dekorasi, dan pemanfaatan. Joy Cat, seorang wanita kulit gelap tua yang sebelumnya diperhamba, adalah individu pertama yang dia manfaatkan untuk menghibur orang lain. Walaupun perbudakan dilarang di New York, tempat tinggal Barnum, dia menemukan kesempatan. Dan, mempekerjakannya, selama 1 tahun dengan harga $1.000 Amerika Serikat dari seorang teman. Barnum mengajak Head berkeliling, mengklaim bahwa dia adalah perawat terdahulu George Washington yang berumur 161 tahun. Setelah Head meninggal, Barnum memperkuat kebohongannya dengan melakukan autopsi langsung pada dirinya untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya baru berumur 84 tahun. Orang-orang lain yang bergabung dengan kelompok sirkusnya yang mengusung konsep penasaran akan keajaiban alam dan kebangsaan global adalah pasangan saudara kembar Tionghoa Chang dan Eng, yang dikenal sebagai pasangan kembar Siam asli. Serta Jenderal Tom Thumb, seorang kurcaci dengan tinggi 25 inci yang bernama Charles Stratton, dan banyak lagi. Catatan sejarah global mencatat salah satu kebohongan terbesar yang dilakukan oleh Uni Soviet. Terlepas dari pernyataan resmi Uni Soviet yang menyebutkan bahwa mereka hanya mengirimkan senjata pertahanan ke Kuba. Pada kenyataannya mereka memiliki niat yang jauh lebih jahat, yaitu menempatkan rudal di pulau tersebut. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1962, rahasia ini terungkap ketika pesawat mata-mata U-2 Amerika berhasil melihat dan mengambil foto banyak rudal yang diselundupkan ke Kuba. Pada tanggal 22 Oktober Presiden John F. Kennedy mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Uni Soviet telah menempatkan rudal yang memiliki kemampuan untuk membawa bom nuklir hanya 90 mil, 145 km, dari pesisir Amerika. Uni Soviet berusaha menyembunyikan tempat penempatan rudal dengan kain, jaring, cat, dan tanah lumpur, namun upaya mereka untuk mengendalikan kerusakan tidak berhasil. 6 hari setelahnya, kepala negara memutuskan untuk mengisolasi pasukan laut di Kuba sampai Uni Soviet mencopot dan segera mengangkut peluru kendali mereka. Setelah perundingan yang intens, pemimpin Rusia Nikita Khrushchev akhirnya menyetujui tuntutan dan membawa peluru kendali kembali ke Rusia. Tidak semua pembohongan itu jahat. Faktanya, beberapa pembohongan besar bisa sangat menguntungkan Anda, seperti dalam hal memenangkan pertempuran. Selama Perang Dunia II, orang Amerika tidak dapat memecahkan kode yang digunakan dalam laporan intelijen militer Jepang yang mereka sadap. Terutama kode AF, yang menunjukkan lokasi serangan angkatan laut yang direncanakan oleh Jepang. Pakar intelijen militer Amerika mengira, AF adalah akronim dari Midway, karena Jepang cenderung menunjuk A ke lokasi Pulau Hawaii. Dan Midway tampaknya menjadi pilihan logis untuk target Jepang berikutnya. Orang Amerika memutuskan untuk menguji teori mereka dengan mengirimkan pesan palsu terenkripsi. Menyatakan bahwa stasiun penyulingan air tawar Midway rusak dan membutuhkan air segar. Tak lama setelah transmisi, sebuah laporan intelijen Jepang yang disadap berbunyi, AF kekurangan air. Kebohongan tidak jujur mereka telah mengkonfirmasi dugaan mereka. Amerika Serikat menggunakan pengetahuan terbaru mereka untuk menyiapkan serangan di Midway dan memberikan kemenangan yang signifikan yang pada akhirnya membantu negara tersebut meraih kemenangan dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1918, kelompok revolusioner Bolshevik melakukan eksekusi terhadap sisa anggota dinasti Romanov, Tsar Nicholas II, permaisurinya, dan kelima anak mereka, di ruang bawah tanah di Ekaterinburg. Namun desas-desus beredar bahwa putri bungsu mereka, Anastasia, telah melarikan diri. Beberapa penipu memanfaatkan desas-desus ini. Namun,
Salah satunya tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu penipu terbesar sepanjang masa, yaitu Anna Anderson. Setelah percobaan bunuh diri yang tidak berhasil, Anderson yang tidak dapat berbicara ditemukan di saluran air Jerman tanpa bukti identitas pribadi. Pihak berwenang mengirimnya ke fasilitas perawatan jiwa di mana orang-orang menganggapnya sangat menyerupai Anastasia. Banyak bekas pembantu dan kerabat Romanov meragukan keasliannya. Tetapi Anderson masih memiliki pengikut di luar lingkaran sosial langsung keluarga yang percaya bahwa dia adalah bangsawan sejati. Seorang pengikut bahkan gagal membuktikan identitasnya di pengadilan. Setelah Anderson meninggal, mayat Romanov ditemukan dan tes DNA pasca kematian membuktikan bahwa Anderson adalah seorang penipu dan salah satu pembuat kebohongan terbesar dalam sejarah dunia. Pada Mei tahun 1972, 5 orang memasuki kantor pusat Democratic National Committee di Kompleks Watergate di Washington, D.C. untuk menguping telepon kantor dan mencuri dokumen rahasia. 1 bulan kemudian, agen rahasia itu ditangkap ketika mereka sedang mencoba merusak lagi. Pihak berwenang kemudian menemukan bahwa orang-orang itu bekerja untuk kampanye pemilihan ulang Presiden Richard Nixon. Terlepas dari kecurigaan negara, Nixon terpilih kembali untuk menjalani masa jabatan kedua setelah menyangkal keterlibatannya dalam skandal tersebut. Namun kebohongan dan manipulasi Nixon tidak cukup untuk mencegah terungkapnya kebenaran. The Washington Post mengungkap penutupan presiden atas kejahatan Watergate berkat pelapor anonim dari FBI. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1974, Nixon menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari masa jabatannya. Charles Ponzi, seorang migran Italia, menghasilkan banyak uang dengan membohongi orang-orang. Keterampilannya dalam menipu begitu baik, sehingga pemerintah menamai jenis penipuan tersebut dengan namanya sendiri, skema Ponzi. Pada tahun 1920, Ponzi menipu ribuan penduduk New England untuk berinvestasi dalam skema spekulasi perangko. Dia menjanjikan kepada para investor bahwa dia dapat memberikan pengembalian 50% hanya dalam waktu 90 hari. Setiap kali investor baru memberikan uang kepadanya, dia akan menggunakan dana tersebut untuk membayar investor sebelumnya. Menciptakan kesan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis yang sah. Pada puncak kejahatannya, dia berhasil mengumpulkan $250.000 Amerika Serikat setiap harinya. Sekitar $3 juta Amerika Serikat dalam bentuk uang saat ini. Namun, aksi curang dan penipuannya berakhir pada bulan Agustus tahun 1920. Ketika dia dihadapkan dengan 86 tuduhan penipuan. Selama Perang Dunia II, ada kode lain yang terbukti sulit dipecahkan, yaitu kode Enigma Nazi. Sekutu sangat ingin mencari solusi untuk kode tersebut. Karena kapal selam Jerman secara teratur menenggelamkan sejumlah besar kapal dagang yang membawa makanan, minyak, dan persediaan dari Amerika Utara ke Inggris. Pada bulan Juni tahun 1941, pakar matematika Inggris, termasuk Alan Turing, pionir awal dalam komputasi, akhirnya berhasil memecahkan kode untuk mengungkap semua posisi kapal selam Jerman dan memungkinkan kapal lainnya untuk menghindari kontak. Sejak saat itu, Ultra, proyek intelijen sekutu, menggunakan banyak pesan palsu untuk mengalihkan perhatian Jerman dari jejak mereka. Keahlian Ultra dalam memecahkan kode yang tidak dapat dimengerti memberikan kontribusi besar pada kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II. Presiden Lyndon B. Johnson menyembunyikan dan menutupi kebohongannya tentang Perang Vietnam. Sampai seorang ahli analisis militer membocorkan catatan yang mengungkap tindakan perang presiden ke New York Times pada tahun 1971. Dokumen Pentagon adalah studi rahasia Departemen Pertahanan yang mendokumentasikan sejauh mana keterlibatan politik dan militer Amerika di Vietnam, dari tahun 1945 hingga 1967. Presiden Johnson hanya salah satu dari banyak presiden yang tercakup dalam dokumen tersebut. Presiden lainnya termasuk Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, dan John F. Kennedy, yang menyesatkan negara tentang keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Truman memberikan bantuan militer kepada Prancis dalam pertempuran mereka melawan pemimpin komunis Viet Minh. Dokumen itu juga menyebut bahwa Johnson memulai rencananya untuk memulai perang terbuka di Vietnam.
Setahun penuh sebelum diketahui publik, di antara pengungkapan rahasia lainnya, orang-orang Amerika menggunakan informasi baru ini sebagai senjata untuk semakin memperkuat protes mereka terhadap Perang Vietnam. Mereka ingin segera menghentikan keterlibatan Amerika dalam perang itu sekaligus mengakhiri perang itu sepenuhnya. Adolf Hitler adalah anak poster pembohong. Propaganda Nazinya, berdasarkan ketakutan dan kebencian, menggambarkan orang-orang Yahudi sebagai musuh semua kelompok masyarakat. Pembohongan yang diceritakan oleh Hitler dan Nazi ini menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Setidaknya sikap kebencian dan perang yang dikobarkan Nazi itu telah menyebabkan kematian 17,6 juta orang. Termasuk genosida 6 juta orang Yahudi, menurut Museum Pengingat Holocaust Amerika Serikat. Pada tanggal 26 April tahun 1986, ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir, 400 kali ukuran bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, di Chernobyl, Ukraina, mengakibatkan jutaan orang yang tinggal di Uni Republik Sosialis Soviet, URSS, terkena paparan radiasi. Pemerintah Soviet membutuhkan waktu 1 hari penuh setelah kejadian itu sebelum mereka mulai mengungsikan penduduk dari kota terdekat. Dan yang lebih buruk lagi, mereka tetap diam tentang besarnya situasi dan konsekuensi negatifnya bagi Uni Soviet dan dunia. Dibutuhkan waktu 18 hari bagi Mikhail Gorbachev, pemimpin utama Partai Komunis Uni Soviet, untuk akhirnya mengakui kepada Uni Soviet dan negara-negara lain betapa mengerikan dampak ledakan tersebut pada penduduk di sekitarnya. Beruntungnya, orang-orang di wilayah yang terdampak hanya terkena radiasi tingkat rendah. Dan sebagian besar dari mereka yang terkena dampak parah berhasil mendapatkan pengobatan. Namun kemungkinan timbulnya masalah kesehatan akibat radiasi masih ada di masa depan. Menurut Badan Pengawas Nuklir Amerika Serikat, bukti menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kecelakaan dan peningkatan kasus kanker tiroid akibat paparan radiasi. Beberapa kematian akibat kanker dapat dikaitkan dengan kejadian Chernobyl selama masa hidup para petugas darurat, pengungsi, dan penduduk yang tinggal di daerah yang paling terpapar. Itulah 10 kebohongan terbesar dalam sejarah dunia telah menunjukkan bahwa kebohongan dapat memiliki dampak yang signifikan bagi banyak orang dan masyarakat.